Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabatku yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diberi kesehatan, selalu diberikan hidayah, taufik dan inayah untuk bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat sekalian, sholawat nariyah adalah termasuk sholawat yang paling populer di Nusantara dan di negara-negara yang lain, yang banyak diamalkan dan juga banyak barokahnya. Salah satu hadis yang sangat populer yang membuat kita rajin membaca sholawat adalah sabda Rasulullah SAW, "Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra sholawatin wa hubat anhu asyru khati'atin wa rufi'at lahu asyru darajatin." Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan mengucapkan solawat kepadanya 10 kali, dihapuskan darinya 10 kesalahan dan diangkat 10 derajat untuknya. Hadis riwayat Imam Nasai. Makanya bagi orang-orang NU, setiap kegiatan keagamaan bisa disisipi bacaan sholawat dengan segala ragamnya. Salah satu sholawat yang sangat populer ialah sholawat nariyah. Khususnya bila menghadapi problem hidup yang sulit dipecahkan, maka tidak ada jalan lain selain mengembalikan persoalan pelik itu kepada Allah. Dan sholawat nariyah adalah salah satu jalan mengadu kepadanya. Siapakah pengarang sholawat nariyah? Dalam kitab An-Najmus Tsaqib karya Ibnu Sa'ad, yang merupakan murid tidak langsung pengarang sholawat nariyah, beliau menyebutkan bahwa pengarang sholawat nariyah adalah Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi yang wafat tanggal 8 Sya'ban 866 Hijriah atau 9 Mei 1426 Masehi, seorang wali agung yang berasal dari kota Taza, Maroko. Berikut adalah bacaan sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati kulli ma'lumin lak. Ya Allah, limpahkanlah sholawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Dengan sebab beliau, semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan dapat terpenuhi, semua yang didambakan serta husnul khotimah dapat diraih, dan berkat dirinya yang mulia hujan pun turun, dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya serta para sahabatnya di setiap detik dan hembusan nafas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh Engkau. Dalam kitab Khazinatul Asrar karya Said Muhammad Haqi An-Nazili dijelaskan, salah satu sholawat yang mustajab ialah sholawat tafrijiyah Qurtubiyah yang disebut orang Maroko dengan sholawat nariyah, karena jika mereka umat Islam mengharapkan apa yang dicita-citakan atau ingin menolak apa yang tidak disukai, mereka berkumpul dalam satu majelis untuk membaca sholawat nariyah ini sebanyak 4444 kali. Tercapailah apa yang dikehendaki dengan cepat dengan izin Allah. Sholawat ini juga oleh para ahli yang tahu rahasia alam diyakini sebagai kunci gudang yang mumpuni. Berapakah jumlah wirid yang didawamkan ketika membaca sholawat nariyah? Jumlah suatu wiridan atau amalan dari para ulama sufi itu ibarat resepnya para dokter. Kalau ada dokter yang menangani badan, maka kita tidak pernah melayangkan komplain ketika disuruh minum obat ini itu diminum 3 kali sehari sesudah makan atau 2 kali sehari sebelum makan. Kita yakin dan patuh kepada dokter. Oleh karenanya tidak mempertanyakan kenapa misalnya diminum 3 kali sehari sesudah makan, kok tidak 2 kali saja sebelum makan. Demikian juga mestinya kita tidak usah komplain ketika dokter-dokter ruhiyah, para pelaku tarekat dan sufi robbani itu memberikan resep membaca sholawat
membaca wirid sekian kali. Di sini izinkan Al-Fakir untuk memaparkan resep-resep wiridan sholawat nariyah yang Al-Fakir dapatkan dari guru-guru Al-Fakir, diantaranya Syekh Abdul Hanan Maksum Al-Had, pengasuh Pondok Pesantren Fathul Ulum Kewagian Pare Kediri, dan juga Dr. Haji Alfian Iqbal Zasvan, SSI LCMA, pengarang buku Sholawat Nariyah, Sejarah dan Khasiatnya. Yang pertama, Syekh Muhammad At-Tunisi berkata, barang siapa yang mendawamkan sholawat nariyah setiap hari 11 kali, seolah-olah sholawat nariyah menurunkan rizki dari langit dan menumbuhkannya dari bumi. Imam Ad-Dinawari berkata, barang siapa yang membaca sholawat nariyah setiap selesai sholat fardu 11 kali dan menjadikannya wirid, maka rizkinya tidak akan pernah putus dan ia akan memperoleh derajat yang mulia serta harta yang melimpah. Syekh An-Nazili berkata, barang siapa yang istiqomah membaca sholawat nariyah 41 kali setiap hari setelah sholat subuh, maka ia akan memperoleh apa yang ia inginkan. Syekh An-Nazili juga berkata, siapa saja yang istiqomah setiap hari membaca sholawat nariyah 100 kali, maka ia akan memperoleh apa yang ia inginkan lebih dari yang ia maksud. Juga Syekh Imam An-Nazili berkata, siapa saja yang istiqomah setiap hari membaca sholawat nariyah sebanyak jumlah Rasul, yaitu 313 kali, maka ia akan menyingkap rahasia-rahasia atau asror. Juga Syekh Imam An-Nazili berkata, barang siapa yang setiap hari membacanya 1000 kali, maka ia akan memperoleh sesuatu yang tidak terduga-duga, ma la ainun ra'at. Juga Imam Al-Qurtubi berkata, barang siapa yang mendambakan sesuatu atau mempunyai suatu hajat mendesak atau untuk menolak balak, maka bacalah sholawat nariyah sebanyak 4444 kali diiringi dengan niat tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan Imam Qurtubi tersebut disetujui oleh ahli hadis Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tata cara membaca sholawat nariyah. Sebelumnya kita menghadiahkan Fatihah terlebih dahulu kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ila hadrati nabiyina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa ashabil kiram, syai'ulillahi lahumul Fatihah. Kemudian membaca surat Fatihah secara lengkap. Diteruskan, wa ila ruhil Imam Ibrahim At-Tazi sahibi sholawatin nariyah, syai'ulillahi lahumul Fatihah. Kemudian membaca surat Fatihah lagi. Dilanjutkan, khususan ila hajati, disebutkan hajat-hajatnya, Al-Fatihah. Kemudian membaca Fatihah lagi. Diteruskan membaca sholawat nariyah bisa 11 kali, 40 kali, 100 kali, 1000 kali, atau 4444 kali. Selesai membaca sholawat nariyah, ditutup dengan doa tawasul, Allahumma inna nas'aluka wa natasyaffa'u wa natawassalu ilaika binabika Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ahli baitihi ya Rasulullah dal khuluqil azim, inna natawassalu bika ila rabbika fi qada'i hajatina hadhihi. Disebutkan hajat-hajatnya. Kemudian dilanjutkan, ya qadiyal hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian para sahabat, semoga sholawat nariyah ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua, dan kita bisa istiqomah dalam mengamalkannya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.